Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Salsabil Effendi dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal penelitian dan proposal kegiatan. Jadi, pengertian proposal. Proposal adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengajukan sesuatu kegiatan atau penelitian kepada pihak tertentu agar memperoleh persetujuan, dukungan, maupun pendanaan. Proposal memuat gambaran umum mengenai apa yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Dalam konteks akademik, proposal menjadi dokumen awal yang sangat penting karena menunjukkan kesiapan dan kemampuan penulis dalam merencanakan sesuatu kegiatan atau penelitian secara ilmiah. Proposal yang disusun dengan baik akan mempermudah pihak terkait dalam memahami rencana dan diajukan serta menilai kelayakannya. Tujuan penyusunan proposal. Ada beberapa tujuan utamanya, yaitu A. Menjelaskan rencana kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan secara tertulis maupun sistematis. B. Menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau penelitian agar sesuai dengan rencana. C. Meyakinkan pihak yang dituju mengenai pentingnya kegiatan atau penelitian yang diusulkan. D. Sebagai dasar pengajuan izin kerjasama maupun pendanaan. Jenis-jenis proposal. 1. Penelitian proposal. Proposal penelitian adalah proposal yang disusun untuk merencanakan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Proposal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru untuk menguji suatu teori melalui metode ilmiah. Proposal penelitian umumnya memutar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian, serta jadwal pelaksanaan penelitian. 2. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang disusun untuk merencanakan suatu kegiatan non-penelitian, seperti seminar, pelatihan, bakti sosial, atau kegiatan kemahasiswaan. Proposal kegiatan lebih menekankan pada perencanaan pelaksanaan kegiatan, jadwal, susunan panitia, serta anggaran biaya. Perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Perbedaan antara proposal penelitian dan proposal kegiatan dapat dilihat dari tujuan, isi yang diharapkan. Proposal penelitian bertujuan menghasilkan temuan ilmiah dan biasanya menghasilkan laporan penelitian. Sementara itu, proposal kegiatan bertujuan menyukseskan suatu aktivitas tertentu menghasilkan laporan kegiatan. Meskipun berbeda, kedua jenis tersebut sama-sama harus disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa formal sesuai dengan kaidah EYD. Ciri-ciri proposal yang baik yaitu ada 5. 1. Disusun secara sistematis dan runtun. 2. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan formal. 3. Memuat tujuan manfaat yang jelas. 4. Memiliki kelengkapan unsur sesuai dengan jenis proposal. 5. Mudah dipahami oleh pembaca dan pihak yang dituju. Sistematika umum proposal. Secara umum, sistematika proposal terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, anggaran biaya, dan penutupan. Sistematika ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis proposal.
yang disusun dengan memahami pengertian, tujuan, fungsi, jenis, sistematika. Proposal mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian dan proposal kegiatan secara baik dan benar. Pengertian laporan. Laporan adalah bentuk karya tulis ilmiah yang disusun untuk menyampaikan hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau penelitian secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data yang sebenarnya. Laporan disusun setelah kegiatan atau penelitian selesai dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maupun administratif kepada pihak terkait. Dalam dunia akademik, laporan memiliki peranan penting karena menjadi bukti tertulis bahwa suatu kegiatan atau penelitian telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam proposal. Oleh karena itu, laporan harus disusun dengan bahasa yang jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Tujuan penyusunan laporan yaitu bertujuan untuk A. menyampaikan hasil kegiatan atau penelitian secara ilmiah, secara tertulis dan sistematik. B. memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. C. menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian. D. mendokumentasikan dan hasil kegiatan atau penelitian sebagai arsip ilmiah. Jenis-jenis laporan. Secara umum, laporan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu A. laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Laporan ini memuat proses penelitian mulai dari latar belakang, metode hasil, pembahasan, dan kesimpulan. B. laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah laporan yang disusun berdasarkan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu seperti seminar, pelatihan, kegiatan sosial. Laporan ini lebih menekankan pada jalannya kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan. Hubungan proposal dan laporan. Proposal dan laporan memiliki hubungan yang sangat erat. Proposal berfungsi sebagai rencana awal, sedangkan laporan berfungsi sebagai bentuk bertanggungjawaban atau pelaksanaan rencana tersebut. Isi laporan harus sesuai dengan proposal yang telah disusun sebelumnya agar terdapat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Jadi kesimpulan, proposal dan laporan merupakan karya tulis ilmiah yang saling berkaitan. Kegiatan akademik, proposal berfungsi sebagai perencanaan awal kegiatan atau penelitian, sedangkan laporan berfungsi sebagai bertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Proposal dan laporan memiliki perbedaan dari segi tujuan dan isi, namun keduanya harus disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disimpulkan, yaitu EYD. Pemahaman yang baik mengenai penulisan proposal dan laporan akan membantu mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.